Saya tertarik dengan penjelasan dari Prof. Munim Siri. Yang pertama kali saya dengar video beliau di video Lembaga Studi Agama dan Filsafat Islam ya. Dan kemudian saya juga mendengar lagi ini di layar Apologetika dengan judul Penyebab Kesalahpahaman Islam Terhadap Iman Kristen. Prof. Munim Siri MA PhD. Beliau menjelaskan dalam videonya bahwa dalam diskusi-diskusi dengan Kristen, beliau memang kemudian mengetahui bahwa ada banyak yang dipahami oleh apologet Islam yang membaca Alkitab itu salah ketika menginterpretasikan kekristenan. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak pakar-pakar atau teolog-teolog Kristen mengatakan bahwa Al-Quran itu salah menjelaskan tentang Kristen, secara khusus mengenai Tritunggal begitu. Dan repotnya juga memang kesalahan dari teolog-teolog Islam menjelaskan Tritunggal itu kemudian dipakai oleh beberapa orang-orang yang Kristen ya, mungkin pendeta ataupun pengajar yang tidak serius lah saya katakan. Tidak belajar sungguh-sungguh dan pada umumnya memang mereka bukan orang akademisi, tapi pemimpin jemaat. Dan kemudian ada juga seperti pendeta HDT itu ya, yang mengatakan Tritunggal itu tidak Pancasilais. Nah, dia pikir bahwa itu merupakan penjelasan dari teolog-teolog Islam yang menjelaskan tentang Tritunggal itu salah. Padahal kalau dibuat lebih lanjut, maka ketika mereka mau meneliti lebih lanjut itu menarik sekali. Inilah yang saya katakan dialog-dialog agama yang tidak saling mengalahkan itu penting sekali. Ketika saya mendengar dari Prof. Munim ya, dia mengatakan bahwa bagian-bagian ayat Al-Quran yang menjelaskan Kristen itu jangan dipahami sebagai penjelasan mengenai kekristenan yang ekstrim yang menjadi arus utama, yaitu yang menerima tentang arus Tritunggal. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan dan mengungkapkan bagian-bagian dari kitab suci Al-Quran yang menjelaskan tentang Kristen itu bukan tentang Kristen yang dipeluk ya oleh masyarakat Indonesia, dunia yang banyak itu atau ya arus besarnya begitu, arus utamanya. Tetapi adalah ajaran-ajaran yang katanya oleh beliau itu adalah ajaran-ajaran yang heresi atau sempelan-sempelan Kristen yang kemudian mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hal Tritunggal. Seperti sekarang inilah misalnya ada seperti HDT, beberapa orang yang mengatakan oneness, nah seperti itu. Dan kemudian ketika mereka ke sana, pergi ke sana di daerah Arabia itu, mereka ada banyak aliran-aliran atau ada kelompok lah komunitas yang mengajarkan tentang bukan Allah Tritunggal tapi Triteis. Nah, inilah kemudian yang dipakai ya oleh oneness itu menyerang oleh Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal itu yang dikatakan kelompok Tritunggal itu tiga Tuhan gitu, tiga Tuhan. Padahal yang kemudian dikatakan oleh Prof. Munim itu adalah Al-Quran itu tidak sedang menjelaskan ajaran Kristen. Ya tidak mungkin juga kitab suci lain itu mengajarkan kitab suci lain. Jadi tentunya akan tidak tepat juga ya seperti itu. Dan kemudian akan menjadi saling mengalahkan. Nah itu kan dialog-dialog yang terjadi, ada klaim-klaim absolut saling mengalahkan seperti itu. Dan kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika Al-Quran menjelaskan tentang adanya pandangan Nasrani yang memegang Triteis itu bukan untuk Kristen arus utama, tapi adalah Kristen yang bidat pada waktu itu. Jadi yang mereka mengatakan bahwa ada yang mengajarkan bahwa Tritunggal itu yang dimaksud adalah Yesus, Bunda Maria gitu ya. Seperti itu dan kemudian ya Allah begitu. Jadi ada tiga begitu ya.
Dan ini kan sebenarnya sesuatu yang bukan ajaran inti Kristen, bukan ajaran kekristenan. Nah, ketika teolog-teolog muslim yang tidak melihat itu sebagai polemik yang dikatakan oleh Prof. Munim dan juga tidak berkeras bahwa dia mengatakan benar, padahal ya tidak mungkinlah kitab suci sebuah agama itu menjelaskan kitab suci agama lain misalnya. Itu kan jadi jadi saling mengalahkan begitu, itu terjadi. Dan kemudian ketika dijelaskan ya tentang wahyu dalam Al-Quran itu, maka melihat keterbatasan pemberian wahyu-wahyu itu sendiri. Dan di sini kita mesti memahami atau menyadari bahwa ketika kita menggali kitab-kitab suci kita, demikian juga kita mendengarkan pandangan orang lain, maka kita akan memahami. Jadi Prof. Munim yang memang kuliah doktornya juga di di Universitas Kristen dan juga berdialog dengan banyak orang-orang Kristen, memahami bahwa tentang Allah Tritunggal itu. Jadi doktrin Allah Tritunggal itu benar ya, dan tidak ada salahnya, dan orang Kristen itu menyembah satu Allah. Jadi Allah yang transenden itu, yang tak dapat dijangkau dengan panca indera itu, menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman itu kemudian mengambil tubuh manusia, dan penjelasan tentang Allah yang transenden itu menjadi sangat jelas di dalam firman itu. Tapi Allah adalah satu begitu. Karena kemudian juga ketika bicara tentang Roh Kudus, jadi anak itu lahir dari Bapa, kemudian juga Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari anak begitu. Jadi dia satu hakikat begitu. Jadi tidak ada Allah yang tiga, itu satu begitu, satu substansi begitu ya Allahnya. Jadi tidak dibilang Allah itu Yesus, Roh Kudus itu Allah, Allah itu Roh Kudus, tidak demikian, tetapi Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Jadi Allah itu satu substansi, bukan tiga begitu. Dan ini dipahami benar oleh Prof. Munim. Ketika dia kemudian membawa kepada Islam, dia juga bisa menjelaskan memang betul terjadi bahwa yang sedang diungkapkan di dalam Al-Quran menurut Prof. Munim, bukan pandangan saya ya, ini pandangan Prof. Munim karena saya bukan ahli Al-Quran, saya lebih kepada Alkitab karena Kristen. Beliau menjelaskan itu, dan di situ saya melihat dia menjelaskan dengan sangat baik. Jadi kita tidak bisa juga dikatakan Al-Quran itu salah, karena teman-teman Kristen akan mengatakan bahwa Al-Quran itu salah ketika menjelaskan tentang Kristen. Tapi ternyata penyebab kesalahannya bukan Al-Quran yang salah, tapi penyebab kesalahannya adalah pemahaman Islam sendiri terhadap iman Kristen ya. Kemudian juga pemahaman Islam sendiri terhadap Al-Quran juga, yaitu terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan Kristen. Padahal kalau menurut pernyataan dari Prof. Munim, penjelasan itu bukan Kristen arus utama. Dan itu adalah Kristen-Kristen yang memang pada awalnya ditetapkan sebagai ajaran sesat, atau bidat, atau heresi lah begitu. Nah itulah yang terjadi. Nah ketika teolog-teolog Muslim atau umat Muslim mencoba menjelaskan Kristen dari ayat-ayat itu kepada Kristen yang arus utama, memang tidak tepat. Tapi kemudian ya lucunya adalah ada kelompok-kelompok Kristen yang memang menurut saya, pengamatan saya, kurang serius belajar Alkitab dan kemampuan juga teologinya sangat lemah ya, meskipun mereka menyebut diri doktor, karena tidak ada doktor-doktor teologi yang di luar beberapa STT yang besar itu. Bahkan STT yang besar pun tidak punya banyak ahli-ahli biblika, mereka harus belajar di luar negeri. Jadi ketika mereka menyebut doktor tamat di Indonesia ya, menjelaskan biblika seperti YP begitu kan, dia Purnomo, kemudian juga seperti Yosua Tehu, mereka adalah orang-orang yang setahu saya tidak punya pemahaman teologi yang baik. Bahkan saya juga harus mengatakan ya, dalam video ini sebenarnya tamatan dari YP ini, dari STT KDSI, yang saya dengar adalah KDSI dari Jogja, harusnya dosen-dosennya peduli melihat cara-cara yang demikian dan harus berani untuk menegurnya. Kalau memang dia tidak punya kemampuan itu dan memang pemahamannya salah, kan bisa juga ditarik ijazahnya begitu. Sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan seperti itu. Dan itu perlu disidang lagi dan perlu juga dievaluasi begitu mengenai kondisi-kondisi tersebut. Saya pikir ini perlu dipikirkan supaya pendidikan tinggi di Indonesia tidak demikian. Demikian juga Dirjen Bimas Kristen mesti melihat ini.
Karena ini kan pandangan-pandangan yang menurut saya memalukan lah. Sudah dijelaskan juga oleh LAI, tapi YP Purnomo juga tidak mau peduli dan terus saja membuat sensasi. Demikian juga saudara Yesua Tehu yang pemahaman Alkitabnya sangat minim gitu, yang kerjanya hanya debat-debat begitu. Yang saya tahu ya seperti itu, dan dulu juga sudah pernah lama sekali bertemu dengan almarhum pendeta menghapus segala. Ya memang dulu ada tandingannya seperti itu ya. Sekarang kelihatannya orang jarang berbicara, memang mungkin merasa tidak punya waktu kali untuk membicarakan hal-hal yang demikian yang tidak penting. Dan selalu saja mencari sensasi-sensasi. Jadi ruang publik ini bukan dipenuhi dengan ajaran-ajaran Kristen yang baik, ajaran agama-agama yang baik, yang menimbulkan sebuah semangat persaudaraan. Tetapi dipenuhi dengan para orang-orang yang sebenarnya tidak belajar tentang agama-agama dengan baik. Nah, seperti kejadian Prof. Munim ini, beliau belajar sungguh dengan baik, belajar tentang agama Kristen juga, belajar tentang agama Islam, dan beliau juga mengajar ya, tentang agama Islam, sehingga beliau mulai belajar kitab suci Al-Quran yang lain, itu dengan tulus juga untuk mengetahui. Jadi memang seorang akademisi memang begitu. Orang akademisi tidak boleh dengan syarat tipu-menipu, apalagi dengan cara taktik debat yang saling menjatuhkan, yang licin seperti itu bukan akademisi namanya. Tapi yang terjadi dalam pernyataan Prof. ini, menurut saya adalah sesuatu yang bagus. Jadi, menyimak dari pernyataan Prof. ini, saya melihat bahwa agama-agama yang berkembang ribuan tahun itu, sebenarnya menjadi sebuah pemahaman bahwa di dalam agama-agama itu ada kebenaran yang memang hakiki, yang benar-benar sejati. Artinya kebenaran itu sejati, kebenaran itu tidak bisa dikubur dengan cara apapun. Itu artinya adalah kebenaran agama-agama ini, dan mereka mengklaim dari Tuhan dengan hati yang tulus. Orang-orang yang beragama itu mengklaim itu dari Tuhan, tapi bukan memaksakan klaim mereka. Maka sebenarnya kita bisa belajar. Dari keberagaman agama-agama kita bisa belajar. Kita bisa mengenal Tuhan yang maha besar, yang tak terbatas itu, justru dengan kita belajar dari agama-agama yang berbeda. Tentunya kita mesti punya identitas agama kita dulu, supaya kita punya pemahaman dulu. Dan saya pikir kita tidak perlu takut juga ada sinkretisme, karena memang tidak bisa sinkretisme. Kebenaran bertemu dengan kebenaran ya hanya kebenaran begitu. Kecuali kebenaran dengan kejahatan, kebenaran dengan kebohongan, itu sudah tidak tahu lagi namanya. Tidak ada nilai di sana. Tidak lagi bernilai. Tetapi di sini adalah kebenaran dengan kebenaran. Dia tetap bernilai. Jadi kebenaran Kristen, kebenaran Islam, kebenaran Hindu, kebenaran Buddha, dia adalah kebenaran. Kalau dia ada merupakan kebenaran yang telah diuji, dan itu bisa menjadi landasan bersama, seharusnya agama-agama itu memahami. Kita semua memahami bahwa ada jalan untuk kita manusia ini untuk membangun hidup bersama. Jadi saya setuju bahwa agama-agama itu harusnya mendorong adanya sebuah diskusi bersama untuk membangun hubungan bersama, kekuatan bersama. Sehingga dengan demikian, maka agama-agama itu memberikan kontribusi besarnya dalam pembangunan bangsa. Ya, ini merupakan sesuatu yang penting menurut saya. Karena kalau tidak demikian, maka bagaimana ya dunia publik ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi pada prinsipnya adalah saya bersyukur ya dengan kehadiran para pakar-pakar dari Islam maupun agama-agama lain, dan juga teman-teman para pakar tokoh agama. Marilah kita penuhi dunia medsos ini, sehingga kemudian juga kita bisa melatih, mengembangkan para umat ataupun siapa saja yang mendengarkan dunia medsos ini, mereka dapat belajar hal-hal yang penting. Dan kemudian kebenaran-kebenaran yang ada dari agama-agama itu kemudian dibagikan. Sehingga dengan demikian, maka jikalau kita bisa bersama dalam rumah Pancasila, rumah berbagai pemikiran, dan dari rumah berbagai pemikiran itu kita menghadirkan kebijakan publik, dan kalau kebijakan publik yang dihadirkan dari berbagai pemikiran itu dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka akan menghadirkan kebijakan-kebijakan unggul. Persoalannya adalah ketika kita menghadirkan kebijakan-kebijakan unggul, kebijakan-kebijakan publik, kita tidak terlibat banyak. Dan kemudian kalaupun ada keterlibatan, terlalu ada namanya pertarungan. Pertarungan untuk mendominasi. Bukan pertarungan untuk memperjuangkan nilai-nilai bersama. Harusnya kebijakan publik itu adalah pertarungan nilai-nilai bersama. Nilai-nilai bersama itu berarti kebaikan bagi agama-agama. Jadi tidak boleh partai politik mempromosikan politisasi agama, hanya mendukung agama tertentu, seperti juga yang hari-hari ini ramai dalam pilkada.
Ya, para politisi itu memanfaatkan agama untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan. Para tokoh-tokoh agama mesti menyadari itu. Ya, namanya juga politisi dan ingin menang begitu. Ya, mereka mereka bisa tergoda dengan segala macam. Nah, rakyat yang memang memiliki hak untuk memilihnya harus juga sadar, harus juga memahami kondisi-kondisi tersebut. Demikian juga tokoh-tokoh agama secara khusus jangan terjebak dan jangan termanipulasi atau terbujuk dengan permainan-permainan tokoh politik yang ingin menggunakan agama untuk mendapatkan dukungan. Karena tokoh-tokoh agama itu kan punya umat. Kalau tokoh-tokoh agama punya umat, maka kemudian mereka memakainya. Ya kemudian juga umat mesti dewasa. Ya, jangan sampai juga ada indoktrinasi tertentu dari tokoh-tokoh agama sehingga rakyat menjadi ya mengikuti, bukan menjadi berdaulat, tetapi justru kemudian dipakai menjadi alat untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Jadi sekali lagi, ya saya senang dan saya bersyukur dengan ruang medsos yang kembali makin dipenuhi dengan para tokoh agama, para pemikir, para peneliti tentang agama dan masyarakat yang hadir dan teman-teman yang terus mengadakan sensasi-sensasi di ruang publik. Ya, kita berharap bisa tenang, bisa belajar dengan baik daripada terus disasar undang-undang penodaan agama. Lebih baik kita membuat sesuatu yang memberikan kontribusi positif. Untuk apa sih mengejar sesuatu ya uang ataupun kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Karena agama itu harus memuliakan Sang Pencipta dan memuliakan sesama. Jadi debat-debat agama yang menghancurkan yang lain, menista, menghujat adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Karena itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang beradab. Manusia yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan harus dihormati. Dan kiranya dialog-dialog agama di ruang YouTube ini akan membuat umat beragama di Indonesia semakin mendapatkan informasi yang tinggi, yang baik, dan kemudian juga bersama-sama bersatu menguatkan Indonesia untuk membangun Indonesia di tengah kondisi dunia yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap bisa berjuang untuk menguatkan Indonesia menjadi negara yang kuat. Dan agama-agama di sini perlu berada di garis depan menguatkan persatuan Indonesia.